Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Brendo TVRI Bengkulu. Nah, tadi kita sudah berbicara cukup banyak, berdialog. Nah, kali ini kami ingin mengetahui kira-kira mengenai daerah rawan konflik. Karena Bengkulu ini luas ya Pak. Dari Lebong, Kaur, Muko-Muko, dan tentunya pekerjaan bersama, pekerjaan besar untuk menjaga dan memetakan daerah-daerah ini. Kira-kira kalau dari daerah rawan konfliknya seperti apa pemetaannya di Bengkulu nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau saya dari data aja ya. Ya. Data ini kan potensi, bukan berarti karena memang belum ada yang diputuskan ya. Tapi potensi berdasarkan laporan. Ya. Kalau kita lihat memang di tingkat provinsi, kemudian di daerah Lebong dan Muko-Muko. Ini laporannya di atas 10 semuanya. Ya. Makanya kita petakan menjadi daerah yang sangat rawan, kan gitu kan. Sehingga pola pengamanan nanti saya BKO kan Brimob, masing-masing minimal 1 kompi untuk menambah perkuatan, gitu kan. Saya juga sampaikan kepada Pak Bawaslu, begitu kita ada potensi tersebut ya kita perlu kirimkan bantuan pengamanan di sana. 3 tempat itu yang barangkali saat ini karena laporannya terbanyak, dan saya berharap itu tidak sampai dimajukan ke dalam ini ya, Pak Bawaslu ya. Ya, jadi sejauh ini memang yang terdata Bengkulu, Lebong, dan Muko-Muko Pak. Ya. Dan tentunya upaya-upaya dalam pengawasan dan pengamanan Pilkada 2024 ini pasti kami yakin bahwasanya melibatkan kolaborasi ya. Seperti apa kira-kira kolaborasinya? Dengan pihak-pihak mana saja? Apakah dengan organisasi? Seperti apa yang dijalankan oleh kepolisian, terutama di Polda Bengkulu dalam upaya pengamanan Pilkada ini Pak? Ya. Seperti tadi sudah dijelaskan sama Pak Ketua Bawaslu, bahwa sejak ada laporan yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu, apapun laporannya, Bawaslu langsung memanggil Polri, penyidiknya, dan penuntut dari kejaksaan. Ya. Disitulah selalu merumuskan, kemudian menggelar permasalahannya, mencari unsur-unsurnya, bagaimana bukti-buktinya, bagaimana memenuhi pasal yang dilanggar atau tidak, dan sebagainya. Nah, sejak saat itu, yang tadi sudah disampaikan, apabila memang itu dirasa memenuhi syarat, memenuhi unsur pidana pelanggaran pemilu, berarti langsung diserahkan kepada kepolisian. Nah, tentunya kepolisian tidak repot lagi, karena bukti-bukti sudah jelas, semuanya sudah jelas, tinggal melakukan penyidikan, karena kita dituntut dengan waktu, gitu kan. Tapi saya berharap laporan itu mungkin ya, laporan itu ya mungkin tidak sampai menjadi anu lah ya. Karena semua itu diputuskan oleh ketiga unsur tadi itu. Ada 3 unsur yang bekerja sama ya. Mungkin dari Bawaslu melihat kerjasama ini seperti apa, memaknainya? Dan mungkin bagaimana menjaga koordinasi juga dengan Bawaslu di kabupaten kota, seperti apa? Ya, jadi begini, perlu kami sampaikan juga bahwa Sentra Gakumdu namanya, sistem yang dibangun kolaboratif dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan itu secara hierarkis memang dari pusat sudah juga ada. Jadi Bawaslu RI bersama Kapolri, terus kemudian kita bersama Polda, kalau di tingkat kabupaten kota bersama Kapolres, kemudian unsur dari Kejaksaan Agung, kemudian di Provinsi Kejati, dan kemudian ada Kajari, dan dengan instrumennya. Nah, tentu kan ini hal yang harus disyukuri lah, karena memang 3 lembaga ini terus berkolaborasi mengawal proses demokrasi. Misalkan di kepemilu juga begitu, di pilkada juga begitu. Jadi unsur Sentra Gakumdu ini bukan hanya ketika hanya mendapatkan laporan, sebenarnya kita juga kan karena dia masuk dalam kelompok kerja namanya, kelompok kerjanya Bawaslu, yang kemudian punya sekretariat. Gakumdu punya sekretariat sendiri untuk memberikan ruang agar bisa berdiskusi, ada yang piket dan lain-lain. Ketika ada aduan masyarakat, bahkan orang mau meminta informasi pun juga terlayani di situ. Bahkan kalau kemudian dia melaporkan, seperti yang disinggung oleh Pak Kapolda, bahwa ketika ada aduan, bahkan kita sekarang kita tingkatkan Pak, tidak hanya begitu laporan, kita minta untuk mendampingi. Jadi kalau ada laporan kita berkoordinasi, misalkan ada orang yang mau melaporkan jam berapa, kita minta untuk mendampingi lah dari unsur kepolisian dan kejaksaan biar sama-sama diterima. Bahkan sampai kepada menjelang diregis pun, sebelum registrasi dinyatakan ini layak diregistrasi atau tidak, itu kita
Sekarang udah kita sepakati, kita kaji bersama-sama dulu, sehingga nanti tidak repot. Begitu memang ini terpenuhi unsur, formil, material, segala macam termasuk substansinya sudah terpenuhi, dan lain-lain di laporan itu, maka kemudian baru diputuskan ini direkes atau tidak. Nah, kemudian kan baru kemudian digelar, kita mengundang para pihak yang melapor, ada saksi dan lain-lain, termasuk alat-alat buktinya apa dan lain-lain. Nah, kalau kemudian tidak terbukti ya dengan mekanisme yang ada kemudian dihentikan. Itu bukan karena apa-apa, karena memang secara mekanisme di dalamnya memang tidak terpenuhi. Nah, ini penting. Makanya kita memandang ini sangat penting. Kita bersyukur ada sentra Gakumdu, terus kita terus bangun silaturahim, kita bangun kolaboratif dan sinergi. Kita berharap mudah-mudahan sentra Gakumdu ini juga menjadi wahana lah mempertemukan tiga lembaga ya untuk kemudian bersama-sama ya mengawal proses demokrasi termasuk menangani kasus-kasus itu. Kalau mandangnya begitu, jadi kita tetap bangun komunikasi dengan baik karena dia juga masuk kelompok kerja kita. Ya, jadi saling bersinergi dalam sentra Gakumdu ini, Pak. Ya. Nanti kalau kita melihat bahwasannya memang ada kekompakan kolaborasi antar lembaga, tapi masyarakat tentunya punya andil besar, terutama kalau kita lihat jumlah presentasi pemilih pemula, Pak. Banyak anak muda sekarang yang sudah mulai paham, melek dan ingin mengikuti proses demokrasi kita, baik itu di pemilu ataupun di pilkada di tahun-tahun mendatang dan tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira seperti apa mungkin kolaborasi ataupun kerjasama seperti apa, hal apa yang ingin ditumbuhkan pada pemilih pemula kita ini? Seperti apa melihat generasi muda saat ini? Oke, jadi kalau bicara tentang pemilih kan ya ada pemilih pemula, ada pemilih yang tidak pemula kan begitu. Pemilih pemula kalau segmentasi ini kita ada namanya ya banyak ya sosialisasi yang kita lakukan. Misalkan kita kemarin juga dengan pemilih pengawasan partisipatif yang kita bangun, kemudian memberikan BIMTEK, pelatihan dan lain-lain, kita mengundang para pihak yang terutama potensi ya SMA itu juga kita undang di acaranya Bawaslu, kita libatkan. Kemudian kita juga membangun MOU ke hampir seluruh perguruan tinggi yang ada di Bengkulu. Kita sudah MOU dengan kita, bahkan MOA itu juga sudah kita lakukan, mulai dari UMB, kemudian Unihas, kemudian Dehasen dan lain-lain, termasuk UNIP sudah kita tawarkan juga, tapi beberapa hal juga sudah kita ini kan, termasuk Winfas, kemudian Stisnu, terakhir kemarin dengan Universitas Terbuka. Ini kita tanda di MOU-nya, karena kita tahu bahwa perguruan tinggi ini kan banyak, pemilih pemulanya juga banyak, kemudian mahasiswa juga banyak yang menyebar ke semua pihak. Makanya kita gandeng perguruan tinggi, kita memandang ini juga mitra strategis untuk juga meningkatkan partisipasi pemilih, terutama kawan-kawan yang menjadi pemilih pemula. Terus kemudian kami juga sampaikan, pemilih pemula yang lain itu bukan hanya anak-anak yang 16 tahun, yang baru memilih 17 tahun masuk usia itu, tidak hanya itu, tapi bagi anggota TNI Polri yang sudah pensiun, yang kemudian kemarin tidak punya hak pilih karena sudah menjadi purna tugas, maka dia menjadi pemilih pemula. Baru pertama memilih, ya begitu. Itulah juga pemilih pemula, makanya kita juga berkoordinasi dengan para pihak. Biasanya kawan-kawan KPU, Pak, yang melakukan pendataan mata pilih kan melalui coklit dan lain-lain, yang kemudian memasukkan kategori pemilih pemula itu, misalkan anggota TNI Polri yang sudah purna bakti. Nah ini juga penting. Nah kita menghimbau kepada seluruh pihak untuk juga menjadi bagian dari pengawas pemilu. Kita punya pengawasan partisipatif namanya. Jadi semua pihak bisa ikut mengawasi pemilu. Nah kita punya 10 kabupaten kota, kita punya 129 kecamatan, kita punya 1.513 desa dan kelurahan. Kemudian kalau TPS kita kan ada 3.452 Pak ya, 3.452 TPS, yang di sana ada Panwascam kita, ada PKD kita, ada PTPS kita, yang kemudian juga menjadi tempat-tempat yang bisa menjadi tempat untuk mengadukan sesuatu berkaitan dengan potensi pelanggaran. Makanya kita meminta kepada masyarakat untuk jangan ragu juga, jangan hanya bermedsos saja untuk saling sindir menyampaikan di grup, tapi juga menyampaikan informasi kepada instrumen kami yang ada di seluruh tingkatan. Jadi mulai dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwascam, termasuk di desa dan kelurahan, termasuk nanti di PTPS, di TPS. Mungkin itu ya. Luar biasa sekali. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.